Pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang menjadi orang tua tiri. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, predikat sebagai orang tua tiri itu kadang-kadang khususnya di kalangan kita itu masih agak dipandang negatif gitu Pak Paul. Nggak tahu karena cerita-cerita legenda dan sebagainya, tetapi orang menganggap orang tua tiri itu jahat lah, kurang bisa mendidik anak dan sebagainya. Padahal kan ada saat-saat tertentu itu nggak bisa dihindarkan hal itu bisa terjadi gitu loh Pak Paul ya. Nah ini bagaimana pendapat Pak Paul? Saya kira ya memang dari kisah-kisah seperti Snow White ya, Putri Salju, Cinderella, jadi akhirnya tuh kita mempunyai konsep bahwa ibu tiri lah terutama ya itu adalah figur yang nggak simpatik, nggak baik lah kepada anak. Nah kita tahu tapi kenyataannya nggak demikian. Ada begitu banyak ayah atau ibu tiri yang sangat baik ya, yang menjaga anak-anak tirinya seperti menjaga anak-anak sendiri dan mengasihi mereka sampai mereka dewasa. Nah jadi yang kita mau soroti kali ini adalah peran orang tua tiri dalam keluarga ya. Jadi secara khusus kita mau menyoroti tantangan yang kerap dihadapi dan apa yang dapat dilakukan untuk menjembatani relasi dengan anak tiri. Ada beberapa yang akan kita bahas Pak Gunawan. Yang pertama adalah salah satu faktor yang menentukan mulus tidaknya penyesuaian adalah usia anak tatkala kita hadir dalam keluarga tiri. Jadi maksud saya, suatu kita ini menikah ya dengan pasangan kita dan misalnya pasangan kita sudah mempunyai anak. Nah, umur berapakah anak itu akan nantinya mempengaruhi ya seberapa mulus dan tidak mulusnya penyesuaian kita menjadi seorang orang tua tiri bagi anak itu. Jadi makin belia usia si anak, makin alamiah transisi yang terjadi. Sebaliknya, makin besar usia anak, makin bertambah tingkat kesulitannya. Nah sudah tentu yang biasanya lebih sulit adalah kalau anak itu sudah remaja Pak Gunawan. 13, 14, 15 dan kita mau masuk ke dalam keluarga yang baru ini. Nah umumnya itu akan ada masalah dengan anak-anak remaja tersebut. Iya, memang tidak bisa dihindari kita harus berhadapan dengan anak-anak. Tetapi kadang-kadang kita juga membawa anak-anak gitu Pak Paul. Jadi masing-masing punya anak-anak. Dan ini seringkali juga menimbulkan masalah gitu Pak Paul. Betul sekali. Nah sekali lagi makin belia usia anak-anak dari kedua belah pihak makin lebih mudah dah karena lebih gampang diatur ya. Dan mereka pun bertumbuh bersama lebih mempunyai jalinan persaudaraan. Tapi misalnya kedua pihak membawa anak yang usianya di atas 10 tahun misalnya. Nah itu kan berarti masing-masing tahu bahwa ini bukan saudara saya. Jadi akhirnya lebih mudahlah terjadi pertengkaran. Dan di antara saudara kandung pun kan terjadi pertengkaran. Nah, kalau bukan saudara kandung tapi saudara tiri, sudah tentu pertengkaran itu bisa lebih serius, bisa lebih marah, bisa lebih benci. Dan kedua belah pihak orang tua, nah seringkali itu akhirnya terseret. Sebab yang satu berkata, kamu dong ajar anakmu. Yang satu juga berkata sama, kamu dong ajar anakmu. Kamu kok belain anakmu. Kamu kok enggak. Akhirnya jadi gara-gara soal anak, akhirnya suami dan istri jadinya terpengaruh pula. Ya, selain faktor usia anak, apalagi Pak Paul? Hal kedua yang perlu kita sadari adalah bahwa kita tidak bisa menggantikan sosok diri orang tua yang terhilang dalam kehidupan si anak. Tetapi kita bisa mengisi kebutuhan emosional si anak akan orang tua. Nah, sebagaimana kita ketahui ya Pak Gunawan, sebagai anak remaja atau bahkan sebagai orang dewasa sekalipun, kita masih bisa mendapatkan figur ayah atau ibu yang mengisi kebutuhan kita akan ayah atau ibu. Di singkat kata, sumbangsi yang dikaitkan dengan peran ayah atau ibu adalah sesuatu yang bersifat universal, sehingga dapat diberikan oleh orang lain selain orang tua kandung. Jadi kita tidak perlu ya meniru perilaku orang tua yang telah tiada. Kita tidak harus menjadi sosok tersebut. Nggak usah, jadilah diri sendiri. Terpenting adalah kita memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak
akan ayah atau ibu. Inilah yang harus menjadi fokus utama kita. Kebutuhan emosional itu contohnya seperti apa, Pak? Misalnya ya, seorang anak ini kan memerlukan juga ya kasih sayang. Nah, ini kasih sayang dapat diberikan. Kita ini nggak harus menjadi ayah kandung baru bisa memberikan kasih sayang. Kebutuhan untuk misalnya mendengarkan atau didengarkan. Kita sebagai orang tua tiri bisa memberikan telinga dan mendengarkan anak. Kebutuhan untuk misalnya diantar, dijaga. Kadang-kadang anak-anak kan perlu ya diantar, mau apa. Nah itu kan bisa dilakukan. Nggak harus orang tua kandung baru bisa melakukannya. Jadi ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh kita sebagai orang tua tiri. Sehingga nanti ini akan mengisi kebutuhan si anak. Kita nggak mencoba menggantikan ayahnya atau ibunya. Nggak akan sama kok. Tapi kita bisa mengisi kebutuhan emosional si anak itu. Walaupun mungkin pada mulanya anak itu juga melakukan penolakan, Pak Pol, ya, terhadap sikap seperti itu. Bisa jadi awal-awalnya ya anak itu nggak suka dengan kita, meskipun nggak punya alasan. Pokoknya karena sekarang ada orang asing dalam rumah, jadi akhirnya anak itu nggak suka lah. Tapi ya kita terus fokus aja pada memenuhi kebutuhannya. Jadi kita nggak pusing-pusingin reaksi-reaksi dia, justru kita fokus saja. Dia mau pergi kemana, kita tanya perlu nggak diantar atau apa. Kita tetap bersikap bersahabat dengan dia, meskipun dia memang nggak begitu suka. Iya. Hal lain yang perlu diperhatikan apa, Pak Pol? Hal yang ketiga adalah seyogianya kita lakukan sebelum kita masuk menjadi bagian keluarga itu, ialah berupaya menjalin relasi dengan anak tiri. Jadi saya garis bawahi sebelum kita masuk menjadi bagian keluarga itu, kita harus berupaya menjalin relasi dengan anak. Ya, jangan sampai kita sebelumnya menikah dengan orang tuanya, kita nggak pusingin dia sama sekali, ya, nggak mau jalin relasi dengan dia. Nah, udah pasti nanti setelah kita menikah dengan orang tuanya, ya hubungan kita dengan dia nggak akan baik. Jadi sekali lagi jalinlah relasi sebelumnya. Sekali lagi ya. Kita tidak menjalin relasi dalam kapasitas sebagai orang tua atau pengganti orang tuanya. Enggak. Sebaliknya, kita menjalin relasi dengan mereka sebagai sahabat. Sebagai orang yang ingin mengenal dan dikenal oleh mereka. Jadi kita enggak datang-datang berkata, saya ini adalah orang tuamu yang baru, saya mau menjadi orang tuamu, apa. Saya kira enggak usah kita terlalu muluk ya. Kita pokoknya bawa diri kita masuk dalam rumah itu, berkenalan dengan dia, menjadi seorang sahabat baginya, berbicara dengannya. Nah, itulah yang bisa kita lakukan. Jadi yang penting pada masa awal ini nih, kita tidak bersikap berlebihan dalam menunjukkan kebaikan dan perhatian. Nah, ada satu pertanyaan yang bisa kita ajukan ya, yaitu apakah yang kita lakukan sekarang akan terus kita lakukan kemudian? Maksud saya begini. Jika kita tahu ya kita ini nggak akan selalu melakukannya, lebih baik jangan dilakukan. Jangan sampai kita itu tuh bersikap baik secara berlebihan ya sebelumnya kita menikah dengan orang tuanya. Lebih baik kita menjaga relasi yang konstan. Jadi kalau misalnya dia pergi-pergi, kita memang dari dulu juga biasanya nggak antar-antar. Jangan sengaja sebelumnya menikah dengan orang tuanya kita antar-antar. Nanti setelah menikah udah pergi sendiri kamu. Jangan. Ya, tindakan seperti itu membuat anak menarik kesimpulan bahwa kita telah berpura-pura baik pada awalnya karena ingin menikah dengan orang tuanya. Jadi sekali lagi kuncinya di sini adalah kita perlu kekonstanan, konsisten. Jangan sampai tindakan kita itu berubah. Berarti waktu pengenalan atau masa sebelum pernikahan itu dibutuhkan waktu yang lebih panjang daripada kalau orang itu masih belum punya anak, Pak Boleh. Tepat sekali, Pak. Karena selain mengenal pasangannya juga harus mengenal betul anak-anak dari pasangan itu. Tepat sekali. Dan kita masih sensitif ya. Jadi begini nih, ada orang tua yang berkata, ya udahlah anaknya nggak setuju juga nggak apa-apa, pokoknya tetap aja menikah. Nah anak tuh belum tentu selama-lamanya nggak setuju, belum tentu. Tapi meskipun anak nggak punya alasan yang baik, orang tuanya tanya, kenapa kamu nggak setuju? Apa anaknya nggak bisa ngejelasin? Ya memang ujung-ujungnya adalah anak nggak setuju karena nggak mau ada orang lain lagi dalam rumahnya. Tapi kalau orang tuanya berkata,
udah kamu nggak setuju, pokoknya tetap kami akan menikah. Itu akan sangat melukai hati anak. Jadi saya sarankan lebih baik tunda. Kalau anak nggak setuju, lebih baik tunda. Kita katakan kepada anak kita bahwa kami akan menunda. Kita nggak mengatakan kita akan membatalkan, enggak. Kita akan menunda karena ya mama atau papa ingin engkau itu siap. Jadi sementara ini kami tunda dulu. Nah, waktu orang tua menunda, nggak bisa enggak ya, si anak akan melihat bahwa dia penting dalam hidup papanya atau mamanya. Kalau orang tua nggak menunda, ya udah dah, dia akan berkata, udah saya nggak penting lagi. Yang penting sekarang si om ini atau si tante ini. Ya udah, buat apa saya nanti di rumah, buat apa saya dengarkan orang tua saya. Jadi sekali lagi kita penting mendengarkan masukan dari si anak juga. Ya, Bapak, kalau ada calon orang tua tiri itu yang memberikan janji-janji kepada calon anak-anaknya juga gitu Pak ya, anak-anak tirinya. Itu seberapa efektifnya janji-janji itu Pak? Jadi yang saya tadi ingatkan adalah jangan membuat janji yang nanti kita nggak bisa penuhi. Jadi buatlah janji yang kita bisa penuhi. Jadi jangan terlalu muluk, jangan terlalu manis ya. Sehingga anak nantinya tuh nggak menarik kesimpulan, oh kamu ini hanya baik-baik sebelumnya karena ya mau menarik hati saya supaya saya memberikan izin. Sekarang udah menikah, lihat tuh sikap kamu begitu. Kalau anak melihat kita begitu, udah pasti dia nggak respect lagi sama kita. Dan udah pasti dalam relasi akan terjadi masalah. Dia akan membuat ulah, dia nggak mau mendengarkan kita karena dia marah. Dia seolah-olah itu ingin melampiaskan kemarahannya kepada kita. Sebenarnya lebih mudah mana sih Pak bagi seorang anak itu menerima ibu tiri atau menerima ayah tiri Pak? Memang tergantung Pak Gunawan ya. Nomor satu memang tergantung pada usia. Kalau anak-anak masih kecil, ada ibu tiri yang bisa mengasuh itu tuh memang sangatlah berdampak besar. Sebab anak-anak kecil kan perlu diasuh. Jadi kalau ada ibu tiri yang mengasuh, nah itu menolong sekali, menstabilkan sekali. Kalau anak sudah mulai remaja, sudah mulai besar, sudah tentu memang figur ayah itu tuh penting. Karena ayah adalah figur otoritas yang memberikan disiplin kepada anak. Nah, kalau anak-anak sudah mulai besar, tidak ada ayah sama sekali, itu juga biasanya menimbulkan kegoncangan. Tapi kalau ada ayah, meskipun ayah tiri, setidak-tidaknya itu bisa memberikan arah kepada anak-anak remaja, terutama anak-anak laki-laki. Iya. Hal yang lain yang perlu diperhatikan apa Pak? Hal yang keempat yang mesti kita camkan adalah, sama seperti orang tua kandung ya, hak untuk mendisiplin anak seharusnya diperoleh lewat upaya untuk terlebih dahulu mengasihi anak. Tanpa landasan kasih, disiplin cenderung dirasakan sebagai hukuman yang kejam dan dapat menimbulkan reaksi marah dan dendam pada anak. Jadi, limpahkanlah kasih kepada anak sebagai fondasi untuk di kemudian hari mendisiplinnya. Jadi, kita orang tua tiri mesti ingat baik-baik. Tapi sebetulnya bukan hanya orang tua tiri, orang tua kandung juga sama. Fondasi atau landasan disiplin adalah kasih sayang. Di atas kasih sayang, barulah kita terapkan disiplin. Jangan sampai kita berikan disiplin, tapi nggak ada tuh pengekspresian kasih sayang. Nah, jadi terlebih lagi orang tua tiri mesti melimpahkan kasih sayang. Nah, namun waktu anak misalnya melanggar aturan atau kurang ajar atau apa, nah tetap dia harus menarik garis yang jelas dan berkata tindakanmu salah dan saya harus memberikan hukuman kepadamu. Sudah tentu Pak Gunawan, anak tiri nggak terima. Kadang-kadang anak tiri ini akan menggunakan manipulasi kata-kata yang biasa digunakan, yaitu kamu nggak berhak menghukum saya, kamu nggak berhak mendisiplin saya, kamu bukan ayah saya, kamu bukan ibu saya. Nah, kata-kata seperti itu biasanya akan dilontarkan. Namun kita akan berkata, apapun saya bagimu. Silakan, saya nggak bisa memaksakannya, kamu yang memang nanti harus menentukannya siapakah saya bagi kamu. Tapi selama kamu dalam rumah ini, saya ini adalah ayahmu. Saya ini adalah ibumu. Di mata saya adalah orang tuamu. Jadi saya harus memberikan disiplin ini kepadamu. Justru itu biasanya orang tua tiri itu agak gampang mendisiplin anak tirinya. Karena khawatir dicap itu tadi Pak Pol, kejam atau seenaknya itu Pak Pol.
Ya, jadi kadang-kadang karena takut nanti anak tirinya itu tuh marah, nggak mau lagi berhubungan, jadi akhirnya nggak menerapkan disiplin. Saya kira ini keliru ya. Jadi di dalam waktu-waktu yang lain, si orang tua tiri bisa menunjukkan kasih sayang, tunjukkanlah. Tapi di waktu harus mendisiplin, tetaplah disiplin. Kenapa? Sebab orang tua tiri yang menerapkan dua-duanya, kasih sayang dan disiplin, barulah nanti akan menerima respek dari anak tirinya. Iya, dan biasanya yang disuruh mendisiplin adalah pasangannya, jadi orang tua kandungnya itu Bang. Itu tolong didisiplin, jadi ini enggak langsung gitu Pak Bos. Betul, kadang-kadang itu yang dilakukan, menurut saya kurang tepat ya, sebab kita mau memang menyatukan ya si orang tua tiri dengan keluarga ini. Atau dua keluarga ini menjadi satu keluarga. Nah, penyatuan itu tuh disatukan bukan dalam bentuk kemitraan. Oke, kamu urus anakmu, aku urus anakku. Enggak ya. Dua-dua mengurus semua anak sekarang. Dua-dua mengasihi semua dan mendisiplin semua. Itu yang lebih tepat. Iya. Hal lain yang perlu diperhatikan lagi apa Pak Paul? Hal yang kelima adalah apabila ya kita mempunyai anak kandung sendiri. Misalkan sebelumnya tuh kita itu nggak punya anak kandung deh ya. Kita hanya ada anak tiri. Kemudian Tuhan memberikan anak. Nah, berhati-hatilah dalam menunjukkan kasih sayang kepadanya, kepada anak kita itu ya, di hadapan anak tiri. Begitu anak kandung lahir, biasanya di dalam diri anak tiri timbullah prasangka bahwa sekarang dia tidak lagi berharga dan akan dibedakan. Kita nggak usah mengatakan apa-apa, nggak usah berbuat apa-apa. Biasanya tuh timbullah pemikiran tersebut. Itu sebabnya si anak tiri itu menjadi sangat peka dengan perlakuan yang dianggapnya tidak sama atau membeda-bedakannya. Secara berkala kita mesti mengatakan kepada semua anak bahwa mereka semua adalah anak dan bahwa semua akan menerima perlakuan yang sama pula. Jadi hati-hati, jangan sampai ini kita belikan mainan, ini kita nggak belikan mainan. Ini kita berikan uang sanggup besar. Ini kita berikan uang sanggup kecil. Oh tidak. Ini salah kita diamkan. Ini salah kita hukum. Oh jangan. Kita masih sama kepada anak kandung maupun kepada anak tiri. Tapi pembedaan seperti itu bukan hanya terjadi pada anak tiri. Pada anak kandung pun bisa terjadi seperti itu Pak Bos. Betul. Betul Pak Gunawan. Maka kadang-kadang anak kandung pun menyimpan kemarahan kepada orang tua. Karena merasa kok papa kok mama kok lebih sayang kepada adik daripada kepada saya. Dia minta ini dibelikan, saya minta ini kok nggak dibelikan. Jadi orang tua memang harus peka dengan hal seperti ini pula. Ya tapi kalau dalam kondisi anak tiri itu lebih tajam lagi gitu rupanya ya Pak Bale. Jauh lebih tajam Pak Gunawan. Karena sekali lagi sudah ada sangka itu. Nggak bisa enggak. Anak tiri akan berkata, oh sekarang sudah lahir anak kandung papa mama. Jadi udahlah, saya nggak akan lagi dah berharga. Saya kan anak buangan, ya, nggak akan lagi dah saya mendapatkan perhatian. Justru kita harus katakan kepada anak tiri, memang adikmu telah lahir, memang adik ini adalah anak kandung mama dan papa, tapi kamu adalah anak kami, nggak akan ada bedanya. Kamu kami sayangi, dia akan kami sayangi. Kalau sampai kamu melihat saya kok membedakan, tolong beritahu saya, ingatkan saya, sebab saya nggak mau melakukan itu. Jadi kita jalinlah komunikasi terbuka seperti itu kepada anak tiri. Ya karena biasanya itu dalam kenyataannya anak tiri itu tadi sudah lebih dewasa, lebih besar, baru ada anak kandung lagi gitu loh Pak Bos. Iya. Sehingga perbedaan usia itu juga menimbulkan jarak gitu. Iya. Sukar bagi anak yang kandung ini tadi mendekati yang adik tirinya ini. Iya. Satu-satunya ya dia tidak bisa menerima ini hubungan yang baik dengan ibu tirinya atau ayah tirinya. Iya, ini memang nggak bisa dicegah 100% Pak Gunawan, karena kan kita tahu anak kecil kan lebih butuh perhatian. Jadi si anak tiri yang udah lebih besar akhirnya ya kita anggap dia udah bisa, jadi kita nggak usah perhatikan dia seperti adiknya ini. Jadi misalkan si anak tiri itu meminta sesuatu. Kita mungkin ya karena nggak pikir apa-apa, kita berkata, tolong ambil sendiri, karena udah besar kan ya. Nah dia bisa marah, dia berkata, kalau saya minta, kok nggak diambilin. Kalau si adik minta, langsung kok diambilin. Nah, karena memang sudah tersimpan sangka itu. Jadi, ya kita mesti sering-sering katakan, kamu marah ya, karena kamu merasa papa nggak adil ya, mama nggak adil ya. Enggak ya, kami ini sayang kamu sama.
Tapi kenapa tadi kami minta kamu yang ambil sendiri? Karena kamu sudah besar. Nanti dia setelah usianya seperti kamu meminta yang sama, kami akan berkata yang sama pula kepada dia. Kamu ambil sendiri, kamu sudah besar. Jadi nggak ada perbedaan. Ya, hal yang lain yang perlu diperhatikan lagi apa, Bapak? Hal yang keenam adalah kita harus bersiap untuk menghadapi pemberontakan anak tiri di usia remaja. Memang benar ya bahwa kebanyakan remaja menunjukkan pemberontakan. Namun khusus pada anak tiri, kecenderungan ini menguat. Oleh karena adanya keinginan pada dirinya untuk menguji seberapa besar kasih kita kepadanya. Jadi ya, tidak soal dah seberapa besar kasih kita yang kita limpahkan kepadanya pada saat dia menginjak remaja, dia cenderung mengetes kasih kita kepadanya. Jadi inilah yang cukup sering dihadapi ya oleh orang tua tiri. Anaknya begitu usianya sudah remaja, mulailah memberontak. Padahal sebelumnya baik-baik saja. Ya, sekali lagi seringkali memang karena anak tiri itu ingin mengetes. Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi saya? Kalau saya ini nakal, apakah kamu tetap mengasihi saya? Apalagi kalau dia lihat kok yang satunya lagi nakal dulu kok tetap aja diterima nggak apa-apa. Kalau saya nakal kok saya dihukum. Nah, hal seperti itu juga nanti bisa terjadi di usia remaja. Jadi kenakalannya ini seringkali untuk menarik perhatian dari orang tua tirinya gitu, Bapak. Sekaligus juga memang untuk melampiaskan ya kemarahannya terhadap fakta kehidupan bahwa dia nggak punya papa atau dia nggak punya mama. Kadang-kadang itu tuh membuat si anak memang akhirnya memberontak ya, marah. Karena ya sekali lagi setiap anak mengharapkan ada papa ada mama. Nah, kalau misalnya dia tinggal hanya satu mama atau papa, nah kadang-kadang memang dia marah. Kok Tuhan nggak adil atau apa? Nah, di usia remaja lah dia akan menunjukkan semuanya itu. Dan, nah ini harus saya ingatkan, mudah sekali anak-anak di usia remaja itu tuh menuduh orang tua tirinya. Kamu nggak sayang saya, kamu nggak sayang saya. Padahalnya sebelumnya anak itu dikasihi sekali oleh orang tua tirinya. Tapi seringkali itu yang dilakukan di usia-usia remaja. Kamu nggak sayang saya. Nah, kenapa begitu? Karena memang ingin mengetes. Jadi penting sekali orang tua tiri di sini berdiri teguh ya dan berkata, saya sayang kamu. Saya nggak akan melepaskan kamu. Tapi kalau kamu memang menunjukkan sikap seperti ini, saya perlu tegas, saya perlu mendisiplin kamu. Jadi perlu orang tua tiri tetap berdiri teguh. Nah, ini anak ini biasanya kalau dengan tidak sendirian, bukan anak tunggal gitu, punya beberapa saudara. Lalu mereka itu seolah-olah membentuk suatu kelompok tersendiri gitu, Pak Bos. Jadi semua anak-anak ini sepakat untuk menentang orang tua tirinya. Ini bagaimana, Pak Bos? Bisa Pak Gunawan, karena memang ya seolah-olah tuh mereka ingin membalas ya. Jadi mereka membangun sebuah kelompok komplotan lah untuk melawan orang tua tirinya. Nah, sekali lagi di sini diperlukan dua-duanya, ketegasan sekaligus juga kasih sayang. Tetap orang tua tiri berkata, saya mengasihi kamu semua, tapi tindakan kamu yang salah ini saya tetap harus berikan sanksi. Jadi tetap teguh dalam pendirian, kasih dan disiplin, Nggak boleh sampai gamang dan berkata, ya udahlah, kamu maunya begini, udah sebodoh amat. Nah, udahlah orang anak-anak tiri akan berkata, nah kan kelihatan jelas dia sebetulnya nggak sayang dengan kita, lihat tuh, begini aja langsung udah dibuang atau apa. Jadi penting berdiri teguh pada dua prinsip ya, prinsip mengasihi dan prinsip tegas. Jadi kesabaran dari orang tua tiri ini memang betul-betul diuji ya oleh kondisi anak-anak dan situasi keluarga seperti itu, Pak Bang. Ya, jadi memang harus hati-hati sebab saya juga tahu ada kasus-kasus di mana bahkan anak yang diadopsi ya pada usia-usia remaja kemudian menimbulkan masalah, ada yang memang disuruh keluar dari rumah, dipulangkan ke rumah orang tua yang kandungnya. Sampai seperti itu. Iya. Apakah masih ada hal lain yang perlu diperhatikan, Pak? Yang terakhir, Pak Gunawan, adalah kita harus mengingat bahwa salah satu tugas terpenting kita adalah menjadi bapak dan ibu rohani baginya. Dalam kapasitas sebagai bapak dan ibu rohani, pertama-tama kita harus mencerminkan kehidupan Kristiani. Jika kita sendiri tidak mencerminkan Kristus, bagaimanakah mungkin kita dapat menjadi bapak atau ibu rohani bagi anak-anak tiri kita? Jadi hal-hal apa yang perlu kita lakukan? Misalnya berdoalah baginya dan berdoalah bersamanya. Apalagi bagikanlah pengalaman pribadi yang menyaksikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita.
Berilah nasihat firman Tuhan kepadanya, supaya ia mempunyai panduan moral yang jelas. Nah, jadi saya juga mau sisipkan firman Tuhan di sini nih, dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kendati ayat ini ditujukan Paulus kepada Timotius ya, dalam tugasnya sebagai seorang gembala sidang yang masih berusia muda, saya kira kita dapat menerapkannya ke dalam kapasitas sebagai orang tua tiri pula. Jadi kalau saya boleh terjemahkan ayat ini untuk para orang tua tiri, inilah kira-kira bunyinya. Jangan sampai anak menganggap kita rendah oleh karena kita adalah ayah atau ibu tirinya. Tetapi tunjukkanlah Kristus di dalam kehidupan kita kepadanya. Nah, inilah dasar respek dan kasih anak kepada kita. Ya, ini dalam hal ini dukungan dari orang tua kandung dari anak-anak itu sangat besar gitu Pak Pol. Jadi misalnya ini ibu tiri, maka sang ayah itu berperan besar untuk membuat antara ibu tiri ibu dengan si anak-anak, jadi peranannya itu mengakrabkan dua belah pihak. Dan yang nanti akhirnya jangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menjadi orang tua tiri. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.